Karena saya berkeyakinan ya bahwa usaha mikro ini makin hari harusnya makin mengecil jumlahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Supriyono, Ketua Umum KSP Kodanua. Ternyata Kodanua itu singkatannya ada. Pak Andi Arsan Junaid, Ketua Umum Induk Koperasi Simpan Pinjam. Hidayat Kabid Koperasi DKI Jakarta, Pak Jabadi, Deputi Perkoperasian, seluruh anggota Koperasi KSP Kodanua. Pertama-tama saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Koperasi Simpan Pinjam Kodanua yang menyelenggarakan rapat anggota tahunan ke-43 tahun buku 2020 secara tepat waktu sebagai wujud komitmen tanggung jawab kepada anggota serta mencerminkan terlaksananya demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Saya kira kalau semua koperasi bisa seperti ini, tingkat kepercayaan masyarakat anggota terhadap koperasi akan terus membaik. Berdasarkan laporan yang saya terima, sumber ODS Desember 2020, Koperasi Simpan Pinjam Kodanua merupakan koperasi grade A, ya, yang artinya koperasi telah secara disiplin melaporkan hasil RAT 3 tahun buku berturut-turut. Sekali lagi saya memberikan apresiasi. Pandemi COVID memang kita rasakan semua memberikan dampak yang cukup besar kepada kita, bukan hanya dari aspek kesehatan tapi juga aspek ekonomi. Tadi Pak Supriyono menyampaikan, Pak Andi juga menyampaikan bahwa koperasi juga terpukul, ya. Saya tidak harus menyebutkan lagi, tapi yang saya syukuri bersama, karena di awal-awal kita takut sekali. Waktu itu Pak Andi sudah menyampaikan, teman-teman juga dari beberapa koperasi besar sudah mengingatkan saya, waktu itu takut ada rush kan, ya. Kebetulan di awal-awal sebelum pandemi kan ada beberapa koperasi besar yang gagal bayar, dan kita khawatir banyak anggota koperasi yang tiba-tiba narik simpanan. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi. Ini saya kira menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia tadi dari segi kekeluargaannya sudah cukup baik, ya. Artinya tingkat kepercayaan anggota terhadap koperasi juga cukup baik. Saya kira di awal ada yang ngetes juga kan, begitu banyak yang narik tapi ternyata koperasinya ada uangnya, mereka berhenti bahwa uang mereka tidak hilang, ya. Nah ini penting. Nah karena itu ini yang saya kira kita harus terus bertahankan. Memang pandemi COVID ini banyak masyarakat yang kehilangan
pekerjaan, angka pengangguran sekarang naik tinggi, angka kemiskinan juga tinggi, lalu banyak kegiatan usaha yang omsetnya turun. Yang praktis banyak anggota KSP yang merupakan kegiatan usaha mikro sampai menengah juga terganggu. Nah, inilah yang mungkin kita harus hadapi sama-sama situasi ini, dan ini bukan Indonesia saja. Nah, kita malah dibandingkan dengan negara-negara lain, meskipun kita mengalami kontraksi ekonomi di awal kuartal 3 yang cukup besar, sekarang perlahan-lahan sudah menjadi baik, kita menjadi minus 2,4. Dan kalau dibandingkan dengan negara tetangga, kita masih relatif baik. India itu minus sampai 8%. Nah, kita cuma minus 0,24. Dan diprediksi Indonesia juga paling cepat akan recovery. Ya, dan ini tergantung sekarang sejauh mana kita bisa vaksinasi ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik. Kenapa kita bisa akan cepat ya untuk recovery? Karena pada dasarnya ekonomi Indonesia itu sangat tergantung kepada faktor-faktor domestik. Salah satunya adalah konsumsi rumah tangga yang sebelum pandemik mencapai 57%. Ya, sisanya investasi sekitar 30%, dan belanja pemerintah sekitar 9-10%. Nah, sekarang yang terganggu ini memang kan konsumsi rumah tangga, ya, karena banyak yang ini. Nah, pemerintah sudah dengan berbagai stimulus ekonomi, pemulihan ekonomi nasional, mulai dengan program bansos, hibah, dan lain sebagainya, sebenarnya diharapkan daya beli tetap ada, ya, supaya ekonomi kita jadi lebih baik. Jadi Pak Priyono, kita hadapilah sama-sama ini ya. Tadi Pak Andi juga sudah meneguhkan kita, asal kita solid, koperasinya tingkat kepercayaannya tinggi, saya kira kita bisa lalui ini bersama. Pemerintah tahun ini juga masih menganggap terutama kuartal 1 dan Q2 ini kita masih anggap belum normal ekonomi. Karena itu program-program pemulihan ekonomi nasional yang tahun lalu sudah cukup sukses, ini kita akan lanjutkan tahun ini. Nah, tahun ini adalah tahun pemulihan ekonomi, dan kuncinya ada di jauh mana kita bisa mengatasi COVID-19 ini. Dan tahun ini juga bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, yang sudah kita susun PP-nya nomor 7 tahun 2021 mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kami optimis dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dan PP-nya juga sudah mengakomodasi seluruh masukan-masukan dari pelaku koperasi, usaha mikro, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa ada akselerasi bagi pertumbuhan koperasi dan UMKM di Indonesia. Kemudahan dan efisiensi misalnya dalam pendirian koperasi ini akan lebih baik, ya, lalu mendorong koperasi melakukan modernisasi dan digitalisasi. Ini yang saya kira penting, ya. Lalu pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, ini juga saya kira termasuk yang mudahan. Lalu menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, integrasi UMKM dalam global value chain, dan mendorong UMKM naik kelas. Nah, ini yang kami lagi evaluasi, ya, tadi Andi sudah bocorkan, tapi saya harus masih struggle. Karena saya lihat begini, ya, waktu saya menjadi Menteri Koperasi, saya ngelihat data, saya baca data semua, kok dari tahun ke tahun kok struktur ekonomi kita itu tidak mengalami banyak perubahan. Ya, kalau
mungkin tidak ada 4 unicorn baru yang platform digital, barangkali tidak ada pertambahan usaha besar. Usaha menengah juga itu aja. Yang paling gemuk adalah usaha mikro, mencapai 98% lebih. Nah, artinya apa? Padahal sekarang ini sudah banyak pembiayaan mikro. Ya, ada kalau selain koperasi simpan pinjam, ada program UMI, ULAM, Mekar, ya, ada KUR, tapi kenapa strukturnya tidak berubah? Skema pembiayaan untuk usaha mikro, saya kira banyak gunanya, tapi kita harus lihat apakah itu untuk survive saja atau juga ini bisa mendorong UMKM naik lagi. Nah, ini yang saya kira kita sedang evaluasi, bahkan mungkin kita perlukan ada skema pembiayaan baru, ya, yang bisa mendorong tumbuhnya usaha-usaha mikro kecil menengah ini, ya, makin besar. Karena saya berkeyakinan, ya, bahwa usaha mikro ini makin hari harusnya makin mengecil jumlahnya, ya. Kalau di Jakarta ada dari 100 rumah ada 25 warung, kan kalau terus diperbanyak warungnya, mungkin kesejahteraan yang harus dibagikan menjadi semakin kecil. Bukan ditambah jumlah warungnya, tapi justru harus dikurangi. Kalau 100 rumah ada 25 warung, berarti kan yang beli itu juga, yang beli tetangga beli ke warung sebelah. Nah, warungnya, usaha mikronya hampir 98%, ini harus dikecilkan, Nah, artinya apa? Sektor formalnya harus didorong penyerapan tenaga kerja makin besar. Jadi yang kecil dan menengah itu harus diperbanyak, dan yang kecil dan menengah harus dorong naik ke atas. Nah, kalau ini tidak terjadi, berarti ada kekurangan dari sisi pembiayaan. Ya. Nah, sekarang di pemerintah lebih banyak pembiayaannya itu untuk yang mikro. Nah, yang untuk mendorong yang dengan ini yang saya kira pemerintah sedang pikirkan, ya. Termasuk memikirkan apakah misalnya koperasi simpan pinjam bisa menjadi penyalur pembiayaan untuk yang mikro, ya, karena kalau lewat koperasi kan mudah-mudahan lebih murah lah, gitu ya, bunganya, sehingga bisa memberikan ini. Nah, ini hal yang kita perjuangkan, Pak. Karena itu kalau misalnya kalau koperasi simpan pinjamnya sudah ada di setiap wilayah, kan itu menjadi potensi, menjadi mitra pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan. Karena kalau dengan koperasi kan pemerintah nggak harus mengeluarkan biaya pendampingan, ya kan koperasinya yang harus melakukan. Kan tadi Pak Andi bilang koperasi itu kan satu keluarga besar, ya, gotong royong. Nah, sehingga menurut saya kalau usaha-usaha mikro sudah gabung ke koperasi, mestinya mereka bukan lagi usaha-usaha perorangan lagi, gitu, tapi sudah masuk dalam keluarga koperasi, dibantu, dibimbing literasi keuangannya, dibantu pengembangan usahanya, dan kalau ada koperasi, kegiatan usaha yang sejenis dikonsolidasi lagi menjadi koperasi-koperasi baru, ya, sehingga misalnya kebutuhan, kalau misalnya para pedagang kelontongan begitu, nah nanti kan bagaimana mendapatkan barang dagangan yang bisa kompetitif dengan retail modern. Nah, kalau belanjanya sendiri-sendiri, nah ini kan tidak mungkin nanti. Nah, jadi bergabung dengan koperasi simpan pinjam bukan hanya mendapatkan akses pembiayaan yang mudah, tapi juga kegiatan usahanya juga bisa berkembang. Nah, saya seperti pernah disampaikan di Pekalongan waktu dengan Pak Andi. Jadi sekarang itu kita harus bukan lagi sarekat dagang, tapi sarekat produksi. Nah, sarekat itu kan koperasi lah. Ya. Jadi kita harus mendorong sekarang itu ke sektor produksi. Ya. Nah, jadi ini yang kebijakan kami di LPDB juga kita akan dorong supaya memperkuat koperasi-koperasi di sektor produksi. Kita bahaya kalau tidak memperkuat sektor produksi.
produksi. Nanti yang kita jual itu produk asing. Ya. Nah, kita harus memperkuat sektor produksi. Sektor produksi di sektor pangan, perikanan, peternakan, pertanian, juga termasuk sektor manufaktur, kerajinan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kalau sekarang memang ini terlalu beresiko untuk diberikan pinjaman, ini yang kita harus cari solusinya. Kenapa perbankan atau KSP masih kecil porsinya ke sektor produksi. Nah, kan kalau kita terus-terusan membiayai pedagang kelontongan, sebenarnya kita sedang membantu rantai distribusi industri besar. Nah, justru kan di situ ada kontradiksi pada koperasi mau menolong orang kecil, tapi ternyata menjadi kepanjangan industri besar, ya, jualan produk-produk industri besar. Kita tuh mungkin nggak perlu sebanyak sekarang koperasi itu. Kita kan ada 123.000 kan. Nah, tapi yang aktif berapa, Pak? Ya, kurang lebih kalau sekarang kalau 80 ribuan ya. Ya. Yang sertifikat 38.000. Nah, kita tuh justru mungkin tidak usah terlalu banyak, tapi kita melahirkan koperasi yang gede-gede. Ya. Kenapa penting koperasi yang gede-gede? Kita senang lah ada Pospin Jasa yang usaha besar, hotelnya bagus. Kata Pak Andi, bukan di sini aja, ada di Jogja. Nah, dan bagus juga kalau koperasi bikin acara di milik koperasi juga. Jadi ini kan kayak sirkuit ekonomi ya, dari koperasi ke koperasi. Gitu. Itu jadi rezekinya nggak kemana-mana, masih di antara koperasi. Nah, jadi kita bikin strategi nanti koperasi yang ada sekarang kita gede. Nah, kalau misalnya dari segi pembiayaan nanti kan bisa dari koperasi simpan pinjam kan nanti bisa dikelompokkan mana yang di sektor produksi, misalnya di peternakan, perikanan, pertanian itu sebenarnya bisa. Ya, jadi kita ingin dorong ke sana dan mungkin kita desain sama-sama. Dan kita harus sudah mulai masuk juga ke sektor-sektor ekonomi yang memungkinkan usaha-usaha anggota koperasinya naik kelas. Jadi jangan terus-terusan kita ngurusin keripik-keripikan ya, anyam-anyaman saja. Tapi tadi saya ingin UMKM kita yang menjadi anggota koperasi itu masuk ke supply chain. Ya, kalau kita lihat misalnya kenapa UMKM di Korea, di China, di Jepang itu besar-besar skalanya. Karena mereka itu memproduksi barang-barang yang menjadi bagian komponen daripada industri. Nah, kalau kita kan pasti memproduksi barang-barang yang kita produk final. Jadi itu memerlukan keahlian dan sebagainya. Jadi ini yang kita targetkan. Nah, kita juga perlu menaikkan share atau kontribusi koperasi terhadap PDB. Nah, ini yang masih sangat rendah, masih 5. Nah, kita targetkan 2021 sampai 2024 itu 5,2% menjadi 5,5%. Nah, supaya kelihatanlah eksistensi koperasi itu. Kita juga ingin mendorong, salah satu program kita adalah pengembangan koperasi modern yang ini lewat 3 pilar. Yang pertama pilar kelembagaan, di mana koperasi memperlakukan daftar anggota berbasis elektronik, manajemen yang profesional, rekrutmen anggota secara digital, dan RAT secara online. Sebenarnya nanti kan kalau sudah digitalisasi ini termasuk RAT secara online kan mengelola koperasi kan murah, dan koperasi bisa dalam skala yang besar, bisa skala nasional, tidak dibebani oleh RAT yang harus secara offline lah gitu kan. Lalu yang kedua pilar usaha, di mana orientasi usaha berbasis model bisnis hulu hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak atau inclusive closed loop, lalu pelayanan anggota secara digital, memiliki website
dan inklusif terhadap perkembangan usaha anggota, maksudnya promosi ekonomi anggota. Nah ini penting ya, model bisnis ini. Cobalah kita lihat, sebenarnya koperasi yang gede-gede itu ternyata kan tumbuh di negara-negara kapitalis, negara-negara maju. Nah, saya nggak mau berdebat soal dari sisi ideologi soal koperasi, tapi saya mau lihat mereka maju berkembang karena model bisnisnya unggul. Nah, ini yang saya kira kita harus ya. Nah, kalau sedikit-sedikit larikan ke ideologi, lama-lamanya minta fasilitas negara atau pemerintah. Capek kita ya begitu, ya. Jadi kita harus melahirkan sekarang model bisnis koperasi yang kemungkinan koperasi itu. Jadi, nah yang ketiga pilar keuangan, di mana adanya standar akuntansi yang transparan dan akuntabel, penilaian kesehatan, ya. Kategori sehat dan cukup sehat, dan laporan keuangan online. Nah ini sejalan saya kira dengan reformasi pengawasan koperasi yang kita rancang ya, supaya memang ada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Tingkat kepercayaan terhadap koperasi jangan kalah dengan tingkat kepercayaan kepada perbankan. Memang masih ada satu PR. Kami dulu ingin memasukkan LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan, di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tapi di rapat koordinasi antar menteri rupanya itu tidak disetujui dan didorong untuk di undang-undang teknis, yaitu Undang-Undang Koperasi. Nah, karena itu mungkin kita harus dorong revisi Undang-Undang Koperasi itu. Ya. Nah, dalam rangka menciptakan ekosistem yang sehat dalam pengembangan koperasi ke depan, Kementerian Koperasi dan UKM juga tadi melakukan pengawasan ya koperasi melalui Permenkop 9 ya tahun 2020 tentang pengawasan koperasi. Nah ini saya sengaja baca pengaturannya, itu ada menghadirkan perubahan pelaksanaan pengawasan koperasi yang menekankan kepada 4 hal. Yang pertama, penegakan 7 prinsip koperasi. Ya, dan kedua, kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan. Ketiga, kehati-hatian di dalam penyelenggaraan usaha dan keuangan. Nah ini yang banyak yang gagal bayar itu sebenarnya di sini. Ya, karena secara teori kalau koperasi itu melayani kepentingan anggota dan uangnya dari anggota, nggak mungkin gagal bayar. Nah, tapi banyak yang kemarin investasinya tidak sesuai dengan kebutuhan anggota. Nah ketika mengalami itu ada gagal bayar. Lalu yang keempat, standar pemeriksaan koperasi berbasis resiko dengan 4 klasifikasi usaha koperasi berdasarkan jumlah anggota, modal, dan aset. Nah ini kita hampir sejak setarakanlah dengan pengawasan perbankan. Ada buku 1, 2, 3, sampai 4. Nah yang gede-gede yang punya risiko nanti ini pengawasannya lebih ketat, tapi yang masih ini kita agak longgarkan supaya koperasinya bisa ada relaksasi untuk tumbuh. Karena ini bukan mau menghambat, tapi untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Kalau koperasinya sudah sangat dipercaya, orang akan banyak nanti menjadi anggota, menaruh investasi di koperasi. Seperti itu. Nah, pengawasan pada klasifikasi usaha koperasi 1 dan 2 nanti lebih ditekankan kepada pembinaan, sedangkan pengawasan pada 4 dan buku 4 dan 3 dan 4. Nah ini Kodanua sama ini udah masuk di sini ya Pak, sama Ospin buku 4. Nah buku 4 itu ditekankan pada pengawasan berbasis risiko dengan kertas kerja yang meliputi tata kelola, profil risiko, kerja keuangan, dan permodalan. Nah, jadi Kodanua itu masuk ke dalam buku 4. Ospin sih buku berapa? 5 ya? Nah itu sengaja kita supaya
tingkat kepercayaan sekali lagi terhadap koperasi tidak kalah terhadap industri perbankan. Jadi ini kita harus menjadi semangat kita semua. Nah, pada buku 3 dan 4 diberlakukan uji kompetensi bagi pengurus dan pengawas koperasi sebelum dipilih dalam rapat anggota. Nah, ini tolong juga dipatuhi. Semata-mata sekali lagi bukan kami menghambat, justru untuk menaikkan wibawa koperasi dan memperkuat gerakan koperasi di Indonesia. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, situasi pandemi kita harus hadapi bersama-sama. Karena ini game changer-nya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan COVID-19 supaya ekonomi bisa segera pulih dan koperasi juga bisa tumbuh berkembang. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini kami optimis ekonomi akan menjadi lebih baik. Karena itu semoga semangat KSP Polda 2 untuk meningkatkan peran koperasi dalam kegiatan UMKM ini semakin ditingkatkan.